Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Tentunya menyapa Anda selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda maraknya kota wisata di Nusantara tentu menjadikan potensi bisnis di dunia jasa traveling, baik yang akan berwisata ke luar kota maupun yang datang dari luar kota. Para wisatawan tentu sangat membutuhkan jasa wisata, salah satunya adalah jasa travel. Nah, di malam hari ini saya telah bersama dengan narasumber spesial pemirsa. Saya bersama dengan Ibu Cantik pada malam hari ini. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Lina, Mbak Andi. Nama panjangnya siapa? Oh, nama panjang ya. Nama panjangnya Sri Harlinawati, tapi panggilnya Ibu Lina aja. Nama panggilannya Ibu Lina pemirsa ya. Baik, saya panggil Bu Lina aja ya. Iya, oke. Kabar sehat hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Ya, rumahnya di mana, Bu? Saya tinggal di Kota Batu, kebetulan di Desa Ororombo. Oke, kebetulan Bu Lina tadi ini datang dari kawasan Batu pemirsa. Tentunya malam hari ini kita akan membahas tentang potensi biro travel di kota wisata Batu pemirsa ya. Udah siap ya Bu ya? Siap. Siap, luar biasa pemirsa ya. Oke Bu, sebetulnya ini apakah benar sih di kota wisata khususnya Batu ini masih memerlukan jasa travel? Sementara kita kan melihat banyak sekali wisatawan yang datang ataupun mereka pergi berwisata dengan kendaraan pribadi, Bu. Kira-kira gimana? Perlu nggak sih kira-kira? Iya. Kalau menurut saya Manti ya masih sangat perlu, karena kan tidak semua wisatawan itu berasal hanya dari keluarga. Betul. Mungkin ya kalau untuk keluarga oke, bolehlah pakai mobil pribadi, tapi kan biasa ada banyak komunitas, ada mungkin ibu-ibu PKK, biasanya banyak komunitas atau rombongan-rombongan gitu yang banyak sekali sekarang malah marak berwisata dan mereka menggunakan agent travel gitu. Kebanyakan mereka menggunakan agent travel begitu ya Bu Lina ya. Nah, berarti ini tidak selalu mereka menggunakan kendaraan pribadi begitu. Betul. Tadi Bu Lina mengatakan bisa mereka dari golongan PKK atau komunitas. Betul. Biasanya menggunakan jasa travel begitu ya Bu ya. Betul. Kenapa mereka menggunakan jasa travel? Atau mungkin lebih banyak begitu? Makanya nggak muat di mobil atau gimana? Biasanya itu gimana Bu Lina? Kalau biasanya kenapa mereka pakai agent travel atau travel agent itu karena mungkin dari mereka ada kegiatan gitu ya, ada kegiatan yang harus di manage, ada ya travel agent bisa menjadi event organizer juga Mbak Andi di situ. Baik. Jadi kita menyiapkan dari armadanya, dari semua dari paket-paket perjalanan mereka, wisatanya, terus mungkin restoran, makannya, semua kita kalau pakai travel agent kan semua bisa terakomodir. Jadi mereka tinggal berangkat aja, semua sudah beres gitu. Berarti kalau untuk travel agent tuh biasanya ada paket-paketnya begitu ya. Berarti udah di dalamnya udah termasuk tempat wisata begitu. Tempat wisata, penginapan, tempat makan begitu Ibu. Oke, kalau biasanya yang sepengalaman Ibu Lina sejauh ini untuk yang seperti Ibu PKK, kebanyakan mereka perjalanan kemana Bu? Biasa mereka ada kunjungan kerja, ada kunjungan kerja. Kunker juga bisa ya? Kunker bisa. Ada kunjungan kerja, terus yang ya setelah kunjungan kerja mereka cari destinasi yang pasti Mbak Anti. Gitu. Berarti biasanya ini pemirsa kalau untuk agent travel itu tidak hanya mereka pergi berwisata aja, tapi juga biasanya kunjungan kerja begitu. Berarti kedinasan begitu ya Bu ya? Berarti macam-macam pemirsa ya. Oke, tentunya berarti potensinya untuk yang potensi biro travel di kota wisata itu besar ya Bu berarti besar, peluangnya sangat besar. Kira-kira berapa persen Bu persentasenya dibandingkan dengan kota-kota biasa yang bukan kota wisata itu? Kalau di kota Batu ya bisa 90% bahkan 100% bahkan bisa. Hampir mencapai 100% ya pemirsa ya. Oke, berarti untuk agent travel sendiri itu biasanya menyediakan guide juga atau gimana ini Bu Lina kalau sepengetahuan Bu Lina ini? Iya, kalau menurut saya sangat perlu guide itu gitu untuk mengakomodir semua perjalanan itu kan. Iya. Nah itu kalau tidak ada guide-nya bisa agak
rancu ya gitu. Tapi kalau sudah ada guide-nya, mereka akan wisatawan itu akan atau peserta itu akan lebih nyaman gitu. Karena bisa semua bisa guide itu mengetahui semuanya gitu. Rundown acara semua sudah dipegang sama guide gitu. Berarti dia jadwal adalah peta begitu ya, Bu ya. Betul. Berarti ini seberapa besar sih untuk adanya guide ketika perjalanan itu, kira-kira fungsi utamanya itu untuk apa? Selain mereka untuk petunjuk arah, kemudian untuk penjelasan, sebetulnya untuk apa sih Bu Lina kalau di dunia travel itu? Kalau sebenarnya guide ya ikonnya dari perusahaan travel itu sendiri. Oh, jadi artisnya begitu. Betul, artis ya. Brand ambassador-nya. Oke. Kemudian artisnya iya itu. Terus bisa jadi penyambung inilah, menerima semua keluhan atau apapun lah dari ya tangan kedua dari agent travel lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi penting banget emang guiding itu. Berarti selain dia sebagai untuk artisnya begitu, atau brand ambassador-nya, dia juga bisa sebagai untuk jembatan, mungkin ada beberapa komplain begitu ya dari customer, kemudian bisa disampaikan kepada pihak agent travel begitu Bu Lina. Dan sepengalamannya Bu Lina ini ya, nah kira-kira biasanya komplainnya seperti apa sih yang biasanya mereka kebanyakan sampaikan itu kepada pihak agent travel itu biasanya Bu Lina? Biasanya juga perjalanan yang lama, terus mungkin menu makan yang kurang berkenan gitu sih, atau hotel ya mungkin kurang seperti apa gitu aja sih. Atau mungkin kalau biasanya guide-nya kurang ramah atau seperti itu, komplain terutama itu. Maksudnya kurang ramah gimana? Dia kurang mengikuti, begitu, pasif begitu atau gimana Bu Lina kalau yang selama ini sepengetahuan Bu Lina di dunia travel ini? Kalau pengalaman ya, kalau saya guide itu yang bisa menghibur, guide itu yang bisa semuanya ya, bisa berarti ya. Iya betul. Yang bisa meminimalisir komplain. Seperti itu. Jadi menjaga mood peserta itu tugas utama dari guide. Dari berangkat sampai mereka pulang tuh tetap happy gitu. Nah, itu tugas utama guide sebenarnya. Gimana caranya biasanya Bu? Biasanya kalau dari Bu Lina sendiri memberikan seperti masukan atau mungkin ide-ide khusus untuk para guide-guide itu biar mereka tuh bisa gimana sih caranya kamu tuh jaga mood customer, jaga mood peserta tuh, kira-kira Bu Lina sempat nggak sih kasih? Ada. Jadi yang saya tekankan di guide-guide saya adalah gimana caranya gitu ya. Ya pasti apapun kalau mereka pergi, kalau sudah mereka ngetrip ya tinggalkan semua masalah yang mereka punya mungkin ya itu. Jadi mereka sudah fokus aja sama peserta gitu, dan mengakomodir apapun. Jangan dilihatkan kalau capek, jangan dilihatkan kalau mungkin lagi ada masalah. Itu mereka juga harus fun gitu, karena kalau yang bawa fun pasti peserta juga fun gitu. Berarti dibuat happy, buat enjoy begitu ya Bu ya. Meskipun sebetulnya guide-nya itu lagi galau begitu, barusan putus cinta atau mungkin apalah gitu, tapi bagaimana caranya dia harus tetap profesional, harus tetap bisa menghibur para peserta, semuanya lah begitu. Karena kan dia kan tombak utamanya ya, dia kunci begitu ya, berarti dalam sebuah perjalanan begitu ya Bu Lina ya. Oke, berarti untuk peluang sendiri, kita ngomong soal peluang nih Bu Lina. Untuk peluang sendiri, untuk peluang bisnis travel di Kota Batu ini seberapa besar sih kira-kira peluangnya? Besar banget Mbak Anti, bisa dibilang besar banget, karena travel itu bisa meliputi semuanya. Kita bisa mengakomodir dari destinasinya, dari hotelnya, dari kebutuhan peserta itu kita bisa akomodir semua. Jadi kamu mau apa, aku bisa, ada di jadi ya. Ya, apa yang mereka butuhkan kita berusaha untuk bisa melayani gitu. Namun jika kebutuhan mereka itu tidak ada dalam paket itu, bagaimana Bu Lina biasanya? Kalau kebutuhan kan kita sudah ada paket. Kalau mereka di luar paket itu biasanya ada charge tersendiri sih. Berarti biasanya ada
tes tersendiri pemirsa jika request dari customer ini di luar dari paket yang sudah kita tawarkan. Tapi sering terjadi seperti itu, Bu? Beberapa sih. Beberapa kali aja, berarti nggak sering ya pemirsa. Oke, buat pemirsa yang mungkin mau perjalanan begitu pemirsa ya, ini ternyata agent travel di Kota Batu ini sangat banyak sekali dan mulai menjamur sepertinya ya Bu ya. Betul, banyak banget sekali. Pemirsa. Jadi nggak harus pakai kendaraan pribadi, tapi juga bisa melalui agent travel pemirsa. Ternyata juga bisa menyediakan berbagai fasilitas dari penginapan, tempat wisatanya, dan juga makanannya, semuanya sudah terjamin ya pemirsa ya. Oke, berarti kalau kita berbicara tentang tempat dibandingkan dengan tempat wisata yang lain, yang kota wisata maksud kami ya Bu Lina ya, untuk selain di Kota Batu, sepengetahuan Bu Lina itu apakah hampir sama potensinya seperti di Kota Batu? Mungkin kota wisata lain kayak Jogja atau di mana gitu? Oh iya. Gimana? Iya, semua sih hampir sama ya. Setiap daerah atau setiap kota wisata tuh punya khas masing-masing gitu Mbak Anti. Jadi kalau Kota Batu sendiri itu kita sering khasnya ya karena sekarang ada BNS Group. Nah, itu yang menjadi apa namanya, idola lah ibaratnya gitu. Dan sekarang juga setiap desa di Kota Batu itu sudah banyak mereka punya menciptakan desa wisata, mungkin petik apel, terus berarti itu dimasukkan ke dalam paket juga bisa ya Bu Lina? Bisa, bisa sekali. Jadi kita sering kerjasama mungkin sama desa, apa nih potensi apa yang bisa dihadirkan di desa tersebut. Oke, gitu kita biasanya. tersedat dulu di bagian potensi, mungkin mau ada yang lewat. Oh iya. Tetap dalam program Majalah Ngobrol, susah jeda, jangan kemana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita memasuki segmen yang kedua pemirsa ya. Tentunya pada hari yang spesial ini, di malam hari yang ceria ini pemirsa, kita masih bersama dengan Ibu Lina pemirsa ya. Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat. Udah ngopi tadi Bu? Air putih cukup. Air putih cukup pemirsa ya. Oke, kita kembali ke bagian yang tadi sempat terputus begitu Bu Lina. Ini tadi ternyata di desa-desa di wilayah Kota Batu ini kan juga ada wisatanya. Betul. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam paket-paket wisata. Betul. Itu contohnya yang kayak gimana ya Bu, yang pengalamannya Bu Lina ini ya? Banyak. Kalau misal kayak kita bisa ada petik apel, paket petik apel, kita bisa stroberi, bahkan sekarang juga ada yang kayak nanam gitu, sayuran atau apa gitu bisa nanti. Di Kota Batu kan banyak sekali daerah desa-desa itu sudah banyak mereka mempunyai program-program untuk wisata gitu. Berarti itu bisa dimasukkan ke dalam paket wisata dari agent travel begitu ya. Nah, biasanya berarti kalau kita ambil contoh yang di Batu itu, kita menawarkannya pastinya ya yang di luar Batu ya, atau yang di dalam Kota Batu biasanya. Kalau tamu kalau tamu yang dari luar kota pasti kita tawarkan yang di dalam Batu. Oke. Berarti nggak yang dari Batu tawarnya Batu. Itu gimana biasanya Bun? Iya, kalau misal ada tamu kunjungan kerja, terus mereka mau kemana, ya udah kita tawarkan yang pasti adalah petik apel. Terus ada juga Jeep Adventure juga, banyak sekali yang bisa kita tawarkan. Tapi biasanya ditawarkan untuk yang di Batu, Ibu Lina selalu menawarkan utama petik apel terlebih dahulu. Petik apel, petik stroberi gitu, Bu Lina ya. Kenapa harus petik apel dulu? Karena kan belum nggak semua desa bisa petik apel ya. Kalau di Kota Batu bisa gitu, maksudnya kita bisa. Tapi kalau untuk di desa wisata lain atau di kota lain, daerah lain, belum tentu kita bisa petik apel gitu. Kalau stroberi ada kayak di Bandung tuh banyak sekali stroberi. Ya. Jadi kan ibaratnya kan ini kan agent travelnya Bu Lina ini ingin menampilkan yang kiranya belum pernah ada di mereka gitu. Jadi yang utama Ibu Lina menawarkan ada petik apelnya begitu ya. Kemudian yang kedua biasanya petik stroberi yang Bu Lina tawarkan. Iya. Berarti apel dulu, terus habis itu
Tatangga strawberry. Biasanya itu kebanyakan yang mereka dari kunjungan kerja dari mana ini Bu Lina? Atau mereka dari sengaja berlibur atau dari luar Batu sebenarnya sih. Kalau kunjungan kerja biasanya dari luar Batu, mereka pengen menikmati destinasi yang ada di Kota Batu ya. Kita sarankan, kita kasih pilihan-pilihan lah. Gitu. Baik, berarti untuk potensi yang kira-kira bisa ditawarkan dari travelnya Bu Lina kepada wisatawan itu utamanya tempat petik itu ya? Iya, iya. Selain kalau di Kota Batu, iya. Selain itu, biasanya apa ini Bu Lina? Banyak sekali, ada bunga ya. Kita punya pasar bunga di Kota Batu. Terus kita juga punya sekarang Jeep Adventure juga banyak gitu yang kita bisa ke Coban Talun. Nah, itu kita yang ATV bisa, itu ya berarti. Betul, ya? ATV ada, terus Jeepnya pun ada gitu. Itu di Sumber Gondo itu ya Bu Lina ya? Bukan ya? Di yang Jeep. Bukan Sumber Gondo, maksudnya Tulung Rejo. Iya, Tulung Rejo betul. Kayak pernah dengar tapi di mana begitu ya. Berarti yang utama ditawarkan pasti kan petik apel, kemudian petik stroberi, kemudian Jeep Adventure begitu ya. Kemudian kayak apa seperti arum jeram apakah juga dimasukkan dalam paket ini? Iya, termasuk juga dalam paket. Ada di arum jeramnya juga, itu ada beberapa di Kota Batu. Mungkin tuh para wisatawan yang memacu adrenalin begitu ya. Betul. Ini ditawarkan yang ada arum jeramnya itu ya Bu Lina. Iya. Tapi pernah Bu mereka diberikan paket yang ada arum jeramnya itu? Pernah. Beberapa kali tamu dari luar daerah itu kami tawarkan itu gitu. Bahkan nggak ketakutan mereka Bu? Tidak. Sudah terbiasa. Suka ya? Mereka justru malah senang gitu kan. Oke. Berarti untuk yang menjadi harga tersendiri nih Bu ya, itu yang kira-kira apa sih Bu yang menjadi ukuran harga dari travel untuk wisatawan tuh apa sih kira-kira? Kalau untuk ukuran harga, kita menentukan harga itu dari spesifikasi yang mereka minta. Itu dari misal hotel mau bintang berapa, terus makan restoran mau yang seperti apa gitu kan. Terus wisata yang menentukan mahal enggaknya itu adalah wisata. Wisatanya mau kemana gitu. Nah kan bervariatif untuk harga destinasi wisata itu sendiri nanti. Berarti harganya macam-macam begitu, bervariasi pemirsa. Ini bisa dari apa tuh yang segi hotelnya, kemudian untuk maminnya dan juga dari tempat tujukan wisata yang akan dituju oleh para klien itu begitu ya Bu Lina. Kalau untuk hotel sendiri biasanya ukurannya seperti apa Bu yang biasanya paling banyak dijujuki tempat itu mereka istirahat? Bintang 3. Bintang 3 iya, bintang 3 biasanya. Kalau untuk instansi ya bisa bintang 3, bintang 4. Tapi kalau untuk masyarakat umum ya homestay bahkan pernah. Homestay juga bisa kita pakai, villa-villa gitu. Makanya kalau di Kota Batu tuh banyak banget villa. Jadi kalau misal masyarakat kebanyakan dari luar daerah itu kita pakai villa biasanya gitu. Yang jujuk ke Batu mereka kebanyakan ditawarki di homestay begitu. Iya, homestay atau villa bahkan gitu. Itu mungkin untuk yang swasta. Yang swasta. Kalau yang instansi nggak mau ya. Kalau yang instansi ada standarnya mandi. Nah, berarti kan untuk segi hotel sudah. Nah, sekarang kalau untuk yang segi yang di bagian makanan, nah itu dari apa? Misalnya dari rate berapa hingga berapa gitu misalnya? Atau yang macam-macam ya, tergantung. Betul, macam-macam. Kalau untuk rate-nya macam-macam, tergantung dari ya itu tadi spek mereka. Dari harga yang mereka setujui dari penawaran kita itu. Jadi macam-macam. Kalau masyarakat instansi sudah pasti ada standarnya untuk maminnya gitu. Tapi kalau untuk masyarakat umum ya sesuai budget gitu, sesuai budget mereka. Berarti dihitungnya per orang atau apa? Per orang. Bu Lina? Kita pakai per orang biasanya gitu. Berarti untuk makan tersendiri itu dihitungnya per orang ya pemirsa ya. Kalau di agent travel ini per orang itu biasanya kalau untuk yang instansi kisaran berapa ini Bu untuk per orangnya? Kalau untuk instansi tergantung destinasi lagi balik jadi gitu. Tergantung destinasi ya. Tergantung destinasi. Kalau tergantung destinasi berarti kemungkinan untuk makannya itu di destinasi tersebut. Begitu? Betul, bisa di destinasi tersebut atau bahkan kita mungkin nanti arahkan ke restoran-restoran yang sesuai sama budget gitu Mbak. Kalau yang biasanya untuk yang instansi, kalau yang untuk yang customernya Bu Lina sendiri untuk dari instansi menuju Kota Batu biasanya kemana nih Bu?
Untuk Untuk yang makannya. makan sendiri Oh di iya, daerah mana sih gitu? Makan kita ada di biasanya. Oh, terus ada juga variatif sih sebenarnya Mbak Anti, nggak bisa Itu yang makan plus destinasi itu bukan? Ini. Iya, makan destinasinya belanja kalau karena pasti ada belanja oleh-oleh kan ada. Terus untuk ya banyak, kalau untuk misal restoran aja kadang kita bawa ke alun-alun itu ada nah di situ mereka bisa setelah makan mereka bisa main ke alun-alun gitu Sambil belanja gitu sambil ya. belanja Sambil wisata Iya. kulineran begitu ya. betul. Karena memang kalau masyarakat kita kalau nggak sambil belanja tuh kayak ada yang kurang gitu ya Bu Lina ya. Betul. Nah kalau dari masyarakat umum sendiri kan tadi kan Bu Lina kan mengatakan biasanya itu ada rate tersendiri untuk yang per pack-nya. Kalau untuk masyarakat umum apakah standar juga? Ada standarnya? Yang kayak apa Kalau dari masyarakat umum kita yang mengikuti mereka. Oke, Iya, berarti kadang dari mereka kadang alas yang penting pergi, alas yang penting rekreasi. Nah itu Yang jadi penting rekreasi, jadi yang penting iya, pergi gitu ya. budget dari mereka kita yang akomodir aja, kita yang membantu seperti berarti travel itu. yang mengelola begitu ya. Betul, Pokok iya. yang penting mereka bisa pergi. Berarti dari destinasi biasanya dari travel yang menentukan. Iya, menentukan. Mereka coba tentukan pengen ke A gitu. Nanti selanjutnya kita yang ini kan. Kita yang tawarkan gitu. Biasanya itu yang dari mana sih? Bukan kebanyakan dari komunitas apa nih? Dari wilayah mana sih? Ibu-ibu PKK, ada yang dari Wagir mungkin Malang, terus ada juga mungkin yang dari dekat-dekat Ampel Dento, Karangploso, nah itu yang pengen ke Batu, yang suka order ke kita gitu. Tapi kalau dari yang golongan yang tadi yang misal dari Wagir tadi juga mereka armadanya pakai bus juga atau pakai bus juga. Jadi mereka Bu pengen ke Batu, wisata city tour Batu gitu, ya udah kita yang wisata city tour Batu, Iya. tempatnya terserah kemana terserah saja, saja ya. mungkin ke Batu. Jangan lupa belanja oleh-oleh. Nah itu biasanya mereka requestnya adalah ke bunga, ke petik apel, terus ke pasar bunga itu sih gitu. Berarti nggak makan waktu lama ya, mungkin hanya Satu sehari hari. itu ya Bu Lina ya? Iya, 1 hari Mbak Anti. Kalau untuk city tour ya 1 hari selesai. Tapi ya gitu ya, apa itu ribetnya hampir sama kayak kayak Ya, lebih kayak dari keluar sehari. kota. Iya. sama ribetnya. Berarti ini apakah juga agen travel ini juga di luar kota juga, luar pulau juga melayani ini Bu Lina? Kebetulan iya. Sesuai request aja Mbak Anti. Kemana mereka minta, ayo aja. Kalau Bu Lina biasanya yang paling hobi sekali yang kemana Bu? Kalau misalnya pas paling seneng misalnya ada orderan nih dari customer, aku pengen kesini, aku pengen misalnya ke Lombok, aku pengen ke Jogja, Bali gitu lah. Ibu Lina yang paling seneng tuh yang paling kemana? Misalnya disuruh milih ketiga tempat itu. Oh pribadi? Oh. Oh pribadi sih ke Bali ya. Selera berarti ya. Selera ke Masih Bali. begitu, pemirsa ya. Nah, Bun, ini saya pernah dengar-dengar selentingan juga ini, Bun. Nah, katanya kalau kita menggunakan jasa agent travel itu ada yang berpendapat kurang puas. Apakah hal itu benar sih, Bun? Itu tergantung opini sih, Mbak Anti ya. Kadang mereka masing-masing tergantung dari travel agentnya juga gitu. Berarti juga tergantung dari pelayanan travel Betul, agentnya gitu iya. ya, Bu Lina, Itu ya? sih yang utama menurut saya sih. Oke, ini dilanjut nanti dulu, mau ada yang lewat, taruh dulu Oke. ya, kita ngopi dulu. Oke. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, usah jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Kita memasuki segmen yang ketiga pemirsa. Kita masih bersama dengan Ibu Lina pemirsa ya. Masih seger aja kayaknya ya. Oke, tadi kita berbincang terakhir untuk yang opini ternyata itu pendapat itu opini aja. Seperti aja. itu Bu Lina ya. Maksudnya seperti apa nih Bu? Tergantung dari penikmat wisata sebenarnya gitu kan.
tidak semua, kalau dari travel agentnya pelayanannya sudah maksimal, tidak mungkin ada komplain gitu. Jadi mereka pasti puas-puas aja gitu. Tapi kalau travel agentnya yang ibaratnya ya mungkin semau gue, nah itu ya nanti yang pasti banyak komplain, akhirnya orang tidak puas dan lain sebagainya. Sebetulnya yang menjadi tolak ukur untuk customer itu merasa puas dengan pelayanan travel agent itu yang di bagiannya apa ya Bu ya biasanya ya? Kalau menurut saya sih apa yang sudah disepakati tidak dilanggar Mbak Anti. Jadi kan dari penawaran, betul, dari apa yang semuanya tidak. Kalau misal kayak seperti di saya itu selalu kita nginep di hotel ini, kita makan nanti di restoran ini. Jadi itu tidak, ya itu gitu. Jadi mereka tahu, mereka sebelum berangkat mereka sudah bisa membayangkan, oh iya nanti makan di sini, oh iya kita nanti nah itu yang membuat mereka puas mungkin. Oh jadi kita tidak mengkhianati lah ibaratnya seperti itu. Jadi apa yang kita tawarkan, apa yang kita sepakati di awal itu yang kita lakukan semua gitu, sampai pulang, dari pergi sampai pulang ya sudah seperti kesepakatan, tidak ada yang dikurangin ibaratnya, tidak seperti ada yang dikurangin, itu maksudnya tidak ada yang diganti, dirubah itu ya Bu Lina ya, kecuali kalau permintaan dari peserta sendiri. Nah itu. Tapi yang terjadi selama ini, sepengetahuan dan juga sepengamatannya dari Bu Lina sendiri, apakah pernah sampai terjadi ada pergantian destinasi wisata secara mendadak, kemudian tempat makannya pun juga mendadak berganti begitu? Itu apakah pernah terjadi seperti itu Bu? Kalau pengalaman ada sih beberapa kali. Ada beberapa kali yang seperti itu, tapi itu bukan dari kita, itu dari peserta yang meminta. Ya sudah, kita ikutin aja gitu. Dari peserta yang memang requestnya secara mendadak begitu ya Bu Lina, mungkin ya? Ada gini, karena waktu yang sudah waduh waktunya sudah ini, ada yang beberapa yang di skip lah ibaratnya kayak gitu, dirubah, jadi kan nggak jadi. Udah wes nggak usah ke satu destinasi lagi, mungkin mau ke hotel langsung ke hotel aja. Nah itu juga itu ada biasanya yang terjadi, kenapa nih gitu. Bu terjadi seperti itu? Mungkin mereka merasa lelah atau apa biasanya? Betul, biasanya mereka sudah capek, sudah banyak waktu yang di misal sebelum ke hotel ada 2 destinasi gitu, yang di satu destinasi mereka sudah lama-lama gitu kan, mungkin mereka terlanjur asik jadinya lama guide sudah minta untuk kumpul, mereka belum kumpul, akhirnya mau ke destinasi berikutnya sudah capek gitu, jadi mereka terus langsung ke hotel aja deh gitu, biasanya gitu. Itu kalau di posisi seperti itu apakah bukan yang disalahkan guide-nya? Pernah nggak sih sampai menyalahkan guide-nya waktu di posisi seperti itu? Ya, tiba-tiba ada. Pernah Manti, karena kan nggak semua. Kadang itu nggak semua satu rombongan itu nggak semua satu kata nggak semua sepakat gitu. Yang sebagian minta langsung ke hotel, yang sebagian minta. Jadi kadang guide ambil jalan tengahnya seperti apa gitu. Ikut suara terbanyak lah ibaratnya seperti itu. Oke, berarti biasanya di posisi seperti itu guide voting begitu ya, ayo siapa yang masih mau bermain-main, ayo siapa yang mau istirahat begitu ya Bu Lina. Betul. Berarti kebanyakan itu berasal dari permintaan mendadak dari customer ya, bukan dari agent travel ya yang tiba-tiba merubah tempat atau lokasinya begitu ya Bu Lina ya. Kira-kira ketika di posisi yang seperti itu gimana sih perasaannya Bu Lina waktu itu sebagai pelaku agent travel itu, rasa kayak gergeten nggak sih Bu? Kira-kira udah direncanakan sebegini lamanya, kemudian rumitnya begini begitu, udah terlanjur lobby ini itu begitu kan ya, kemudian tiba-tiba mereka ingin ganti tempat atau mereka tiba-tiba nggak jadi gitu. Gimana? Gergeten nggak sih kira-kira? Iya, nggak rumit sih gitu ya, kalau mudah. Iya, kalau ya kan kita travel agent itu ada untuk mengakomodir. Ibaratnya kita ngikutin mereka, bukan mereka yang harus ngikutin kita kan Manti. Jadi apa mau mereka ya sudah gitu. Ya sudah aja kan mereka yang mau gitu. Jadi nanti kalau misal ini ya sudah ya Bu, ini peserta yang minta, jadi nggak ada komplain ke kita gitu. Sebenarnya biasanya seperti itu. Jadi ya udah nggak ada komplain gitu. Kan mereka yang mau. Cuman emang beberapa sebenarnya aku tadi, ada beberapa peserta yang masih pengen ke destinasi itu yang, tapi kan itu tadi voting suara terbanyak gitu, kita ngikutin yang suara jadi terbanyak. Harus ngikutin suara yang terbanyak begitu ya Bu ya. Berarti sudah beberapa kali ya, nggak sering kali kan Mas jadi kayak gitu.
Beberapa kali ya Bu Ya, ya? hanya beberapa kali. Alhamdulillahnya selama saya pegang ini hanya beberapa kali yang seperti itu. Karena ya itu tadi semua sudah kita floorkan di awal gitu. Semua sudah kita floorkan di awal, jadi mereka sudah, dan ada rundown. Rundown itu kan ada jam. Ada rundownnya juga? Betul. Oke. Selalu kita kasih rundown, jadi ada jam-jamnya. Jadi mereka sudah bisa prediksi sebenarnya gitu loh. Oh, jam sekian sampai jam sekian kita di mana, jam sekian. Nah, jadi mereka sudah bisa prediksi gitu. Berarti baik itu dari yang swasta ataupun kedinasan juga tetap dapat rundown juga ya Bu ya? Selalu saya kasih Oke. rundown. Berarti apakah itu semua agent travel juga memiliki seperti itu rundownnya untuk tiap perjalanan? Seharusnya ya, seharusnya ada rundown setiap perjalanan. Tapi itu balik lagi ke agent travel masing-masing. Kembali ke agent travel masing-masing itu Betul. ketentuannya yang seperti apa, misal ada yang ada rundownnya atau mungkin tidak, atau ya semua kembali ke agent travelnya gitu pemirsa ya. Oke, kita sekarang berbincang tentang daya tarik travel. Nah, bagi wisatawan nih, kira-kira apa sih Bu Lina yang menjadi daya tarik travel? Kalau daya tarik travel ya sekarang tuh banyak orang yang tidak mau ribet. Nah, dia mau pergi kemana, wis gak usah ribet-ribet, pakai travel agent aja. Nah, itu. Nah, apa yang menjadi daya tarik adalah nomor satu adalah kalau dari travel agent pelayanan. Pelayanan itu hal yang paling utama karena kita bergerak di bidang jasa, kita bisnis di bidang jasa, jadi ya pelayanan nomor satu gitu. Dari semua kita menentukan, dari hotel, dari semuanya lah, itu harus sesuai apa ya, kalau menurut saya harus nyaman, harus mereka aman, nyaman, itu yang membuat orang itu akan kembali ke kita gitu. Memanage waktu, terus membuat rundown yang sesuai mereka, yang mereka mau, itu yang membuat mereka peserta akan ya udah gitu, mereka pergi tapi hanya dengan duduk mereka udah sampai, mereka menikmati wisatanya. Nah, itu pelayanan prima yang nomor satu, itu yang Nanti, menjadi daya nanti mereka tarik. terlanjur nyaman. Kalau terlanjur nyaman ntar balik lagi. Itu yang diharapkan begitu. Itu yang ya, Bu diharapkan. Lina, ya. Oke. Berarti memang yang pertama adalah pelayanan yang prima, begitu. Betul. Kita harus bisa membuat senyaman mungkin customer kita, untuk para peserta kita, begitu ya Bu Lina ya, kurang Iya. lebih ya. Oke. Nah, kira-kira pernah nggak sih sempat ada seperti apa tuh selentingan atau komplain dari peserta ataupun ya customer itu tentang apa tuh mungkin guide-nya yang aduh aku dari guide kurang nyaman ya gini-gini, ganti bisa nggak gitu-gitu? Pernah nggak sih ada yang seperti itu Bu Lina ketika di perjalanan gitu? Kalau Ganti guide bisa nggak gitu? Pernah kan, kadang kan namanya orang kan juga permintaannya kan juga macam-macam kan ya, ya itu betul. pernah nggak sih Bu Lina? betul. Kalau selama ini sih, kalau pas di tengah jalan nggak ada, Nggak mungkin, Andi. Nggak mungkin, nggak mungkin karena tiba-tiba turun di tengah jalan kemudian kita minta ganti guide begitu. nggak pernah ada sih sebenarnya kalau di tengah jalan. Cuman kan kebetulan saya punya guide-guide yang profesional sih, sudah profesional, mereka sudah tahu tugasnya, jobnya, jadi ya alhamdulillah belum ada komplain untuk guide gitu. Berarti mulai tahun berapa Bu Lina punya agen travel? Mulai tahun berapa? Saya jalan di agent travel, mulai belajar travel itu dari 2016. Mulai 2016 Iya. hingga 2024 ini sama sekali nggak pernah ada komplain tentang guide begitu. Untuk guide-nya sedikit sekali, tapi itu ya. bukan hal yang apa ya, Besar yang begitu, ya, yang hal yang besar fatal bukan ya. Iya, cuman mungkin ya kok ya kurang ramah gitu aja sih. Kan ada guide, kalau di travel saya kebetulan saya mau guide itu yang bisa entertain gitu, nggak hanya menemani duduk terus nanti bapak ibu berhenti di sini, nggak seperti itu. Jadi mereka yang bisa entertain gitu, jadi bisa bawa suasana di bis itu, jadi orang nggak merasa capek gitu Pak. Sampai nyanyi, menari, Betul. berjoget, bergulung-gulung. Kalau bisa koprol ya, kalau perlu koprol ya Kalau koprol. harus hancurkan suasana, semakin hancur semakin bagus begitu Betul, ya. Bu. diambiarkan, harus Iya, diambiarkan. iya. Berarti memang harus, berarti apakah memang sekarang itu semua guide diharuskan harus bisa entertain untuk di agent travel sendiri? Seharusnya gitu. Itu hal yang penting ya, karena ya itu tadi menjaga mood peserta itu enggak gampang gitu. Jadi kalau ya harus menjaga mood gitu. Mereka gimana sih dari pergi sampai
pulang itu mereka happy dan ada sesuatu kenangan yang bisa mereka bawa pulang itu kan dari guide. Kenangan terindah. Ya. Yang takkan pernah bisa terlupakan begitu pemirsa ya. Oh, berarti memang itu kan tetap ya kuncinya dari guide-nya kan ya begitu. Ada berapa sih guide-nya Bu Lina ini? Kalau berapa orang? Guide pastinya ada, sekarang sudah ada 5 ya. Sudah ada 5 guide. Sudah berlisensi semua ya? Sudah. Kalau berlisensi, menurut saya sudah berlisensi. Tapi lisensi dari saya ya. Lisensi dari hati ya. Mungkin kan karena dipandang dari jam terbangnya yang betul. Udah cukup banyak begitu ya Bu Lina ya. Betul. Baik, berarti tentunya yang menjadi daya tarik travel itu tentunya yang utama adalah pelayanan yang prima, gitu. Iya. Oke. Berarti selama ini untuk tentang guide nggak pernah ada komplain yang terlalu berlebihan, tidak pernah ada ya Bu? Tidak ada. Tapi kalau dari segi seperti penginapan, kira-kira pernah nggak? Aduh, kok penginapannya kok begini sih, begitu? Nah, pernah nggak sih kayak gitu Bu Lina? Kalau penginapan tidak pernah, karena karena saya selalu ya dari awal sudah saya florkan itu tadi gitu. Dari awal sudah saya florkan, nanti nginapnya di sini. Mereka pasti sudah searching, udah pasti tuh. Mereka sudah googling, sudah cari-cari, oh hotelnya seperti ini. Kalau mereka komplain sebelum itu, gimana? Saya selalu tanya, gimana gitu. Kalau mereka, Bu kok kayaknya kurang gimana, ya sudah saya ganti cari lagi. Oke. Ini mau ada yang lewat, sabar dulu ya. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Kembali Anda bersama kami pemirsa dalam program acara kecintaan Anda di program Ngobrol Santai di segmen yang keempat pemirsa. Saya masih bersama dengan Ibu Lina pemirsa. Ini adalah pebisnis agent travel di kota wisata Batu pemirsa yang telah lama sekali ya, puluhan tahun ya bahkan ya Bu Lina ya. Ini pasti udah jatuh bangun aku begitu ya pemirsa. Jatuh bangun menghadapi bisnis travel ini seperti apa, pasti udah betul-betul paham begitu pemirsa ya. Oke. Berarti kita sampai di mana tadi? Oke, berarti tetap ya pelayanan yang prima, yang membuat para customer atau peserta itu merasa nyaman dengan pelayanan dari agent travel tersebut begitu ya Bu Lina ya. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih Bu Lina, boleh ya? Boleh, Panti. Kalau nggak boleh bilang. Oke, nah kenapa sih Bu Lina di kota wisata akhirnya ini jasa travel menjadi sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi ajang bisnis? Kenapa kira-kira Bu? Kalau menurut saya karena tren wisata itu berubah, Manti. Semakin banyak bermunculannya desa-desa wisata di hampir di setiap daerah di Indonesia ini sudah banyak bermunculan wisata-wisata ya, destinasi wisata yang macam-macam, sudah dari wisata alam atau bahkan wisata buatan gitu juga ada gitu. Itu yang membuat orang itu cenderung terus pengen berwisata, healing lah kalau sekarang ya bisa dibilang healing, pengen healing ke sana, pengen healing ke sini. Nah, itu yang membuat maraknya bisnis travel itu sendiri gitu. Mungkin awal dari kecil, dari satu keluarga dulu di manage, terus kemudian kalau kemudian berkelanjutan dari kelompok kecil, akhirnya besar, akhirnya jadi ke instansi, akhirnya jadi rombongan-rombongan seperti itu sih. Berarti bermula dari tren wisata yang semakin banyak ya, alias semakin berkembang begitu ya Bu Lina ya. Nah, kalau untuk tren wisata yang ada di Kota Batu sendiri, kira-kira menurut Bu Lina, yang Bu Lina kan juga pasti kan juga sedikit banyak kan mengamati tempat-tempat wisata yang kira-kira akan muncul dan kira-kira sudah muncul, yang masih anget ada begitu ya, itu di Batu sendiri apa nih menurut Bu Lina, di mana? Kalau yang masih anget adalah ya, kalau kita punya andalan kita grup itu yang mereka terus membuat terobosan-terobosan baru, wisata-wisata baru yang dimunculkan itu yang membuat kota wisata Batu terus berkembang gitu, karena semakin banyak. Terus sekarang dari desa-desa itu mereka juga sudah
punya banyak, ada yang tubing, bahkan ada yang rafting. Tubing apa itu? Iya, tubing itu Yang- ada yang main air pakai ban. Oh, Ya, itu ada. Kita sudah ada Di punya kita pelampung ya pakai ban itu. itu Kita kan buatnya nggak bisa renang. tapi itu ada Banti. Kita sudah punya tuh di Desa Temas ada Iya, tubing iya. itu. Oke. Ya, itu. Tubing ternyata Temas ada ya ternyata ya. Ada di Temas kita sudah punya tubing. Itu juga menarik gitu loh untuk apa? Destinasi yang murah meriah lah ibaratnya Banti, dan fun gitu karena kan berkelompok main ban-banan gitu kan lucu. Kita ingat masa kecil kita lah gitu ya. Masa kecil mungkin ya itu main ban-banan di banyak sekali. Terus sekarang juga ada petik jeruk, petik apel yang yang Oh, petik jeruk ada di Batu juga, sekarang. ada juga di Batu. Di Desa Punten itu ada di beberapa rumah gitu. Mereka sudah punya pohon jeruk. Kebun, ada kebun ya, ada begitu kebun ya, jeruknya kebun itu pribadi ada. begitu. Nah itu ya, itu wisatawan bisa di situ. Gitu. Berarti Bisa. itu seperti satu kampung begitu Betul, dijadikan satu petik kampung. jeruk. Betul, ada satu kampung sebenarnya tuh penghasil jeruk gitu. Cuman ada beberapa rumah aja yang bisa didestinasikan gitu. Berarti tubing udah masuk paket ya sekarang. Sudah boleh masuk paket. Boleh dicoba nih Anti ya nanti Bun ya. Diajak boleh dong. Berarti yang jadi andalan untuk yang wisata yang buatan yang tetap Jatim Park Group gitu ya. Tetap Jatim Park. Kalau yang andalan yang untuk yang wisata alam apa nih di Batu? Kalau di alam Bu Lina ada. kan pasti kan tahu kan ya update-nya Oh, apa iya. gitu yang alam. Jadi ini sih ya, kalau masih jadi idola menurut saya kalau di wisata Batu ya. Oh, banyak bunga-bunga warna ungu pink tuh bukan ya? Bukan itu. Tapi beda lagi ya pemirsa ya. Kalau untuk kayak apa tuh juga masuk paket juga. Masuk paket juga kalau di Berarti kota semua wisata wisata Batu. di Kota Batu semuanya Bisa paketnya ada dipaket. di Bulina ya pemirsa ya, diborong semua sama Bulina nih pemirsa. Oke, berarti tentunya sangat berpotensi sekali pemirsa ya di Batu ini Bulina ya. Betul. Karena Mbak Anti juga peluang bisnis di wisata ini tidak ada matinya Mbak Anti. Semakin kesini semakin terus menggeliat, semakin banyak gitu. Karena semakin banyaknya potensi, semakin peluang bisnis di travel agent ini semakin besar lagi besar, gitu ya. ya. Dan saya rasa sampai kapanpun tidak akan ada matinya gitu. Untuk apa potensi di peluang bisnis ini gitu di travel agent gitu. Terus begitu berarti ya. Terus akan sampai terus, kapanpun iya menurut saya sih itu. terus abadi selama ya. Oke, nah Bu, biasanya itu kalau misal ini ya ada destinasi wisata baru, kita ambil contoh di Kota Batu, misalnya ada destinasi wisata baru di Kota Batu, apakah itu biasanya juga akan disebarluaskan ke Biro Agent Travel gitu? Misalnya ada tempat wisata baru di sini itu biasanya dapat informasi nggak Bu? Apa Agent Travel sendiri yang mencari informasi begitu? Kalau kita biasanya, kalau di saya biasanya kita yang mencari gitu, atau mungkin pas apa ya, ada tamu mungkin dari, kadang itu Manti ya, tamunya lebih searching duluan dari kita. Misal kalau tamu dari luar Jawa gitu ya, misal dari luar kota gitu, mesti saya pengen di sini loh gitu. Ada beberapa pengalaman ya gitu. Saya pengen ke sini. Nah, saya belum tahu, belum searching, belum ini. Loh, oh ini di mana loh? Ini di Batu, Bu. Barulah kita kadang malah calon pesertanya, calon wisatawannya yang kasih tahu kita. Akhirnya kita yang ibaratnya kita yang survei gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang dari teman atau mungkin dari pihak desanya. Aku punya loh di desa A mungkin baru buka destinasi ini. Oh iya, nanti kita survei gitu Mbak Anti. Itu nanti kita tawarkan. Iya. Oke, berarti ya ada beberapa kali saya kalah start sama wisatawan gitu. Gak apa-apa, yang penting pelayanannya prima. Tetap prima, harus. Ya. Harus ya pemirsa ya. Harus. Nah biasanya itu yang apa itu? Wisata di mana itu yang mereka lebih tahu dulu itu? Banyak sih, banyak nanti. Itu biasanya wisata alam. Cuman emang yang untuk di kota wisata Batu sendiri itu kurang ngehit ya gitu. Tapi ternyata mereka lebih suka gitu, pengen ke situ, pengen ke sini gitu sebenarnya.
Pernah nggak sih ketika misalnya ini mereka udah tahu terlebih dahulu tempat wisata ini, tapi agent travel Bu Lina belum tahu nih, aduh aku malah belum tahu ini. Nah, pernah nggak sih ketika akhirnya mereka mengunjungi tempat itu sempat kecewa, loh kok nggak sesuai dengan gambar sih ini, pernah nggak saya gitu Bun? Ada beberapa. Terus gimana Bun menjelasinnya ke mereka? Iya, cuman gini, biasanya saya jelasnya gini, biasa Ibu kalau di medsos itu kan dibikin sebagus mungkin gitu. Iya, jadi tapi biasanya kalau ada seperti itu saya survei dulu. Nah, terus saya foto gitu. Terus biasanya kalau mereka masih, kalau menurut saya kurang ya, saya sendiri kurang gitu, biasanya Ibu ini kondisinya seperti ini loh, masih tetap pengen kesini gitu. Iya pokoknya tetap, ya sudah, kan kita sudah informasikan kondisi yang sebenarnya gitu kan, nggak sebagus di medsos lah ibaratnya gitu. Jadi saat datang gitu, oh iya ya ternyata itu ternyata nggak sebagus yang di medsos. Tapi kalau misalnya dari peserta tetap ngotot ingin tetap ke situ, ya sudah kita iyakan aja kan, yang penting kan kita udah menginformasikan keadaan yang sebenarnya begitu ya. Betul. Oke. Nah ini Bu Lina, kira-kira untuk kiat jasa travel ini Bu, supaya wisatawan selalu memakai jasa Ibu ini bagaimana sih caranya? Harus ini banyak banget, kan banyak sekali travel agent Mbak Anti. Gimana biar kita tetap bisa konsisten ada di bisnis ini, ya kita harus banyak inovasi. Kita harus memberi pelayanan yang lebih gitu. Harus banyak inovasi, harus lebih apa ya, yang membuat mereka kembali ke kita itu tadi, pelayanan prima, banyak inovasi gitu. Yang kita bawa ini siapa sih gitu. Nah, mereka apa sih yang mereka suka. Nah, itu yang kita kulik di situ. Terus nanti kita hadirkan di saat di perjalanan itu seperti apa gitu. Biasanya kita cari tahu lah mereka itu maunya seperti apa, mereka itu kebiasaannya seperti apa, itu yang membuat mereka nyaman, membuat mereka kembali lagi, iya, fun gitu kan, mereka seneng, happy, terus pulang itu ada kenangan, ada sesuatu, bukan hanya sekedar jalan-jalan ya udah gitu, tapi mereka apa sih yang kita hadirkan sepanjang perjalanan, kita ngikutin perjalanan mereka itu ada sesuatu yang mereka bawa pulang, itu kenangannya, itu biasanya misal di saya selalu ada door prize-nya gitu, selalu saya kasih ya game-game kecil gitu itu. Ada hadiahnya ternyata pemirsa ya. Betul. Kalau misalnya dia nggak ikut perjalanan tapi dapat hadiah, bisa nggak Bu? Nggak bisa ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Bu Lina, ini harapan kedepannya gimana Bu untuk kota wisata, untuk masyarakat, untuk semuanya ini apa Bu Lina harapan ke depan Bu? Silakan disampaikan ke pemirsa dan TV di rumah Bu Lina. Oke, untuk harapan bisnis travel agent ya yang pasti ya gitu. Semakin apa ya, sudah ada wadah sebenarnya untuk travel agent sendiri, sudah ada wadah. Cuman saling bersinergi lagi, lebih ke pemerintahan lebih mengakomodir lah ibaratnya, seperti itu yang di Kota Wisata Batu sendiri mengakomodir, terus kita bisa lebih leluasa. Mungkin kalau di kita sendiri lebih ke pajak kali ya. Kalau kita sampaikan ke pemerintah bahwa dipermudahlah untuk pajaknya gitu. Mohon dengan sangat gitu ya. Iya. Sudah. Itu aja sih. Cukup itu Terima aja kasih sih. Bu Lina atas kedatangannya, atas ilmunya yang sangat luar biasa hari ini. Ini sudah di penghujung acara Bu Lina. Iya. Itu berarti saya harus pamit, kita harus usai sudah. Terima kasih Bu Lina. Oke, terima saya kasih doakan juga Mbak mudah-mudahan Andi. sukses selalu, dan pemirsa Dharma TV yang di rumah. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Andi dan kerabat kru bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.